Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Rahmania Ivani, nomor BP 1710841015. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Selanjutnya, adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 1 tentang pelayanan publik, yang menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, salah satunya bersifat primer. Jenis pelayanan publik yang bersifat primer itu salah satunya pelayanan di kantor imigrasi, yaitu pelayanan pembuatan paspor. Kantor imigrasi tentu memiliki peraturan dan ketentuan dalam mengatur warga yang masuk maupun keluar dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena kantor imigrasi ini menjadi pintu pertama dan terakhir bagi warga negara yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia dengan berbagai kepentingan dan tujuan. Negara Indonesia juga termasuk negara yang berada di posisi silang antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan adanya arus globalisasi yang semakin kuat, serta meningkatnya arus lalu lintas perjalanan luar negeri saat ini, juga akan meningkatkan permintaan pembuatan paspor sebagai identitas seseorang saat berada di luar negeri. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka kantor imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan yang bergerak dalam pelayanan pembuatan paspor atau surat perjalanan Republik Indonesia selalu berusaha meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, baik untuk masyarakat dalam negeri maupun untuk masyarakat luar negeri. Kantor imigrasi di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua kantor imigrasi. Yang pertama, kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang, dan yang kedua, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Agam. Namun, pada penelitian ini, peneliti memilih kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang sebagai fokus dalam penelitian ini, karena kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang merupakan kantor pusat perwakilan Sumatera Barat dalam hal pengurusan dokumen perjalanan antar negara. Hal ini dapat membuat kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang menjadi contoh bagi instansi lainnya untuk memberikan layanan yang berkualitas. Namun peneliti menemukan beberapa fenomena. Yang pertama, masih banyaknya dari kalangan masyarakat yang tidak menggunakan Android dan paham terhadap aplikasi pendaftaran antrian paspor online tersebut. Yang kedua, kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang kekurangan sumber daya manusia, khususnya pada loket penerimaan permohonan paspor. Yang ketiga, alur prosedur pelayanan dalam pembuatan paspor yang belum dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, perbedaan persepsi atau pandangan antara penerima layanan dengan pemberi layanan, khususnya mengenai layanan pergantian paspor. Yang terakhir, informasi penambahan persyaratan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana kualitas pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang, dan manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, menurut Nur Hasanah dan Darwis tahun 2016, yang berjudul Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palangkaraya.
Yang kedua, menurut Samsara tahun 2013 yang berjudul Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi, studi tentang peningkatan kualitas pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Surabaya. Selanjutnya, pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori kualitas pelayanan menurut Agus Dwianto, yang terdapat 5 indikator. Yang pertama, sikap petugas. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, fasilitas. Dan yang kelima, biaya pelayanan. Selanjutnya, skema pemikiran yang terdapat pada slide di bawah ini. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif. Yang kedua, kualitas pelayanan, yaitu suatu usaha organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga, paspor, yaitu dokumen yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, definisi operasional yang terdapat pada slide di samping ini. Selanjutnya, metode penelitian yang terdapat pada slide ini. Selanjutnya, bab 4, deskripsi lokasi penelitian, yaitu di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Selanjutnya, bab 5, yaitu temuan dan analisis data. Yang pertama, sikap petugas, yang terdiri dari dua indikator. Yang pertama, keramahan petugas. Sikap petugas Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan sikap yang selalu ditekankan kepada semua petugas di Kantor Imigrasi, yaitu 3S, senyum, sapa, dan salam. Dan semua petugas itu juga berusaha untuk memahami setiap karakter pemohon serta menjaga tutur kata dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, kepedulian petugas di Kantor Imigrasi ini dapat dikatakan sudah dapat diterima oleh masyarakat. Petugas sangat peduli dan perhatian kepada pemohon paspor. Hal ini dapat dibuktikan saat petugas membantu dan memberikan perhatian kepada pemohon paspor dan juga menanyakan kesulitan atau hambatan yang sedang dialami pemohon pada saat proses layanan. Selain itu, petugas juga mengarahkan pemohon paspor di setiap proses layanan pembuatan paspor. Selanjutnya, prosedur. Yang pertama, kemudahan prosedur. Kemudahan prosedur di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang terlihat pada pemohon yang sudah pernah mengurus paspor akan mudah dalam mengikuti semua tahapannya. Namun, berbeda dengan pemohon yang baru pertama kali membuat paspor, pemohon merasa sedikit kebingungan mengikuti alur prosedur layanannya karena alur prosedur yang disediakan tidak terlihat secara langsung oleh pemohon. Selain itu, tidak adanya petunjuk arah di setiap proses layanannya. Namun, petugas secara langsung mengarahkan pemohon untuk melaksanakan semua tahapan pelayanannya. Dalam hal ini dapat mengatasi kebingungan pemohon dan memberikan kemudahan pemohon dalam melaksanakan prosedur pelayanan. Yang kedua, kesederhanaan prosedur. Prosedur pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang sudah dirancang sesederhana mungkin. Dalam hal ini, pemohon hanya menjalankan beberapa tahapan saja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses pelayanan pembuatan paspor, dan petugas juga bersedia untuk mengarahkan pemohon di setiap tahapan. Jadi pemohon yang telah mengetahui tahapannya tidak akan merasa bingung dalam menjalankannya. Namun mengenai informasi alur prosedur yang dibuat di Kantor Imigrasi, beberapa kalangan masyarakat yang berada pada usia di atas 50 tahun tidak dapat membaca dan memahami alur prosedur tersebut, dikarenakan ukuran tulisan yang digunakan kecil, sehingga pemohon tidak dapat melihat alur dan memilih untuk bertanya dan mengikuti arahan petugas secara langsung. Selanjutnya, jumlah persyaratan.
di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang sudah sesuai dengan yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Namun, dalam hal ini masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai penambahan persyaratan dengan melampirkan tiket penerbangan. Jadi, masyarakat merasa terkendala untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun, dalam hal ini pihak imigrasi telah membuat kebijakan terkait penambahan persyaratan ini bagi pemohon yang berada pada usia produktif. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan paspor. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya informasi atau pemberitahuan serta sosialisasi mengenai persyaratan yang harus dibawa dan dilengkapi oleh pemohon paspor. Selanjutnya indikator ketiga yaitu waktu yang terdiri dari dua indikator juga. Yang pertama, ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan. Kantor imigrasi membuka layanan tepat waktu dan petugas juga tepat waktu dalam memberikan layanan kepada pemohon paspor. Selain itu, dilihat dari proses pembuatannya sudah cepat dan tepat pada waktunya. Karena pada masa pandemi ini, pemohon yang membuat paspor lebih sedikit dibandingkan beberapa tahun belakangan. Selain itu, dilihat dari kesalahan dari pembuatan paspor sangat minim, karena data pemohon sudah tersistem oleh Disdukcapil. Yang kedua, ketepatan waktu penyelesaian pelayanan. Petugas juga tepat waktu dalam memberikan layanan kepada pemohon paspor apabila tidak ada kendala dengan sistem dan jaringan di pusat. Rata-rata waktu penyelesaian layanan pada setiap loket itu membutuhkan waktu lebih kurang 5 menit. Selanjutnya, indikator keempat yaitu fasilitas. Yang pertama, kelengkapan sarana. Kelengkapan sarana yang disediakan kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang sudah lengkap dan memadai untuk proses layanan pembuatan paspor. Hal ini dengan kelengkapan dan keberadaan sarana disediakan seperti yang berada di ruang tidak merasa bosan saat menunggu antrian. Selain itu, kursi ruang yang nyaman dan memadai untuk proses layanan dan disediakan komputer dan print bagi persyaratan. Yang kedua, kelengkapan prasarana. Prasarana yang disediakan kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang sudah lengkap. Hal ini dibuktikan dengan adanya loket-loket di setiap tahapan pelayanan. Adanya ruang laktasi bagi ibu menyusui, sholat, toilet, serta adanya ruang ramah HAM bagi pemohon layanan prioritas. Dalam hal ini terlihat kelengkapan dan kelayakan sarana yang disediakan. Selain itu dilihat dari keberadaan prasarananya sudah sesuai dengan pemohon agar prasarana yang disediakan dapat membantu pemohon saat proses pelayanan. Indikator yang kelima ada biaya. Yang pertama, kewajaran biaya. Kewajaran biaya ini disediakan kantor imigrasi sudah sesuai dengan yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan biaya sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 dan mekanisme pembayaran tidak mempersulit pemohon dalam prosesnya. Selanjutnya, bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang sudah cukup baik, di mana pelayanan telah sesuai dengan standar operasional prosedur penerbitan paspor baru yang berlaku. Pelayanan pembuatan paspor ini didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup lengkap, serta sikap petugas sudah dapat diterima oleh masyarakat, di mana masyarakat merasakan keramahan dan kepedulian petugas saat memberikan layanan, serta prosedur yang sudah sesuai dengan yang ditentukan dan dirancang sesederhana mungkin untuk mempermudah pemohon
Apabila masyarakat tidak paham alur pelayanannya, dapat ditanyakan langsung kepada. Selain itu, biaya yang jelas dan sesuai dengan peraturan pemerintah, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, waktu pelaksanaan dan penyelesaian paspor dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai apabila jaringan server dari pusat tidak bermasalah. Namun, kantor imigrasi kadang masih kekurangan, yaitu salah satunya mengenai pendaftaran dan pada apa-apa banyaknya dari karena susahnya mendapatkan aplikasi tersebut. Dalam hal ini diperlukan perbaikan dan evaluasi terhadap layanan imigrasi untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas sebagai penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, saran. Yang pertama, sebaiknya kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang melakukan sosialisasi mengenai persyaratan tambahan dan prosedur yang harus dijalankan oleh pemohon paspor. Yang kedua, memaksimalkan keberadaan petugas pada loket-loket layanan. Pada masa pandemi ini pun seharusnya kantor imigrasi juga harus optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat karena hal ini dapat menunjukkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketiga, sebaiknya keberadaan alur prosedur pelayanan di kantor imigrasi dapat dijangkau oleh penglihatan masyarakat, agar masyarakat tidak kebingungan dan bertanya lagi ke petugas untuk semua tahapan layanannya. Yang keempat, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi Apapo, supaya masyarakat paham dan tidak kesulitan dalam mengambil nomor antrian, dan meningkatkan kuota antrian pada aplikasi tersebut. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.